Jadi pelayanan tuh harusnya. Oke guys, yang keempat adalah pelayanan. Nah, pelayanan juga tidak bisa dilepaskan dari kehidupan saya pribadi, karena itu bagian yang penting. Nah, di bagian ini juga penting sekali. Kenapa? Karena begini, ini bagian yang juga kadang-kadang abu-abu. Kita terlalu sibuk melakukan pelayanan, kita terlalu sibuk melayani orang lain. Kadang-kadang kita lupa untuk melayani keluarga kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa untuk mengerjakan pekerjaan kita. Tidak ada yang salah dengan pelayanan, itu harus, karena Tuhan juga mau kita bisa melayani sesama, melayani Tuhan dan melayani sesama. Tapi itu menjadi sesuatu yang bagi saya adalah keliru ketika pelayanan itu sudah melampaui keluarga, sudah melampaui pekerjaan kita, seolah-olah itu menjadi segala-galanya. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwasannya ya karena alasan pelayanan, karena untuk Tuhan, maka tanpa mereka sadari mereka mengorbankan keluarga dan pekerjaan yang harus dilakukan, mengorbankan itu demi sebuah pelayanan. Saya rasa Tuhan juga nggak berkenan seperti itu. Seberapa banyak kita dengar mungkin ada orang-orang yang melayani tapi keluarga dia sendiri hancur, pekerjaan dia sendiri hancur. Karena apa? Karena nggak dikelola, nggak diperhatikan. Jadi ini menjadi keliru ketika pelayanan prioritasnya melampaui keluarga dan pekerjaan. Makanya kenapa penting sekali kita harus mempunyai sebuah skala prioritas yang benar, supaya kita tahu mendudukkan perkara, mendudukkan hal-hal dalam kehidupan kita itu dengan benar. Mana yang di urutan pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat, dan seterusnya. Pelayanan itu penting dalam kehidupan kita. Tapi pelayanan bagi saya pribadi adalah di urutan keempat, jadi bukan urutan pertama atau kedua. Ya tentunya saya tidak mau ketika saya sudah pelayanan sana sini, akhirnya keluarga saya sendiri berantakan, pekerjaan saya menjadi kacau balau. No, that's not right, itu keliru. Jadi pelayanan itu harusnya keluarga kita terlebih dahulu yang harus merasakan pelayanan kita. Ya pelayanan pertama-tama itu ya pasti untuk keluarga dulu. Kita kalau melayani banyak orang tapi keluarga kita sendiri juga kita tidak perhatikan, ya nonsense. Kita rindukan untuk keselamatan orang lain tapi kita tidak pernah memikirkan keluarga kita sendiri, bagaimana keluarga kita yang belum diselamatkan, kita nggak peduli, itu sama saja dengan nonsense. Nah, pelayanan di skala prioritas keempat itu kalau dikaitkan kembali dengan skala prioritas dari nomor 1, itu akan menjadi indah ketika pelayanan itu dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan, dan kita bisa keluarga kan nomor 2, dan kita bisa melakukan pelayanan bersama dengan keluarga kita. Dan ketiga, melalui pekerjaan kita bisa berkati atau kita bisa berikan di dalam pelayanan kita. Itu baru berarti. Nah, yang kelima atau yang selanjutnya deh ya saya katakan ya adalah hobi dan lain-lain sebagainya. Contohnya simpel, contohnya misalnya saya hobinya apa sih? Saya senang nonton film. Nah, tapi karena prioritas nonton film itu ada di kelima, saya nggak langsung buka mata, bangun pagi, langsung tiba-tiba ngambil handphone atau turun ke bawah nonton TV, nonton film. Sehari-harian nonton film. Sehingga apa? Keluarga pun terbengkalai, tidak spend time sama keluarga, makan pun sambil nonton film. Kemudian apa? Pekerjaan saya acukan dulu, pokoknya saya mau nonton dulu. Ya kalau demikian adanya, berarti hobi saya menjadi prioritas pertama dan kacau balau hidup saya. Saya senang nonton, tapi bukan demikian caranya. Saya nonton itu ketika di waktu luang. Jadi ketika harus memilih, dia bukan pilihan yang pertama. Kalau nggak nonton juga it's okay, no problem. Tapi kalau dalam satu hari saya nggak doa, saya nggak baca firman, saya nggak cari Tuhan, I'm not okay. Nggak bisa. Kalau dalam satu hari saya tidak duduk makan sarapan atau makan siang dengan istri saya, ngobrol, nggak bisa. Karena itu penting bagi saya. Dan setiap hari kalau saya tidak mengerjakan pekerjaan saya juga nggak bisa. Karena itu bagian dari kehidupan saya. Dan pelayanan itu juga adalah bagian kehidupan saya. Dan kalau hobi saya nonton itu harus melebihi ini semua, maka there is something wrong with me. There is something wrong with my life. Nah, setiap kita pasti punya kesenangan berbeda-beda. Teman-teman pasti punya hobi, punya kesenangan yang berbeda-beda. Nah, apapun itu, pastikan prioritas kita yang lain itu sudah oke dulu. Baru kita lakukan apa yang menjadi hobi atau kesenangan kita.
biasanya itu kan lebih ke me time ya, me time dong. Nah, yang mungkin me time tuh kelima lah tuh, me time lah, saya istilahnya me time kelima. Oke, kalau mau me time boleh, setelah prioritas lain tuh beres dulu. Ini penting sekali untuk kita set dengan benar. Me time, me itu kan saya ya. Dalam hidup ini kalau kita lebih ke saya dan saya, I, me and myself, maka kita menjadi orang egois. Makanya kenapa me time itu terakhir. Kenapa kita mendahulukan yang penting dulu. Kita mendahulukan Tuhan dulu yang penting. Kita mendahulukan keluarga kita, pekerjaan kita yang harus kita selesaikan, pelayanan kita. Baru me time. Me time bukan urutan pertama dalam hidup saya. Me time setelah Tuhan, family, pekerjaan, pelayanan, baru me time. That's my priority. Karena bukankah kasih itu adalah mendahulukan orang lain, kasih itu adalah berkorban bagi orang lain. Jadi kalau kita selalu mendahulukan diri kita sendiri, kita melupakan keluarga kita, pasangan kita, orang tua, ataupun anak-anak kita, kita itu sebenarnya menjadi orang egois. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang egois. Tapi tentu saja me time juga tidak boleh dilupakan. Kalau kita melupakan diri sendiri, artinya kita juga tidak sayang pada diri sendiri. Jadi me time sah-sah saja, boleh dong. Tapi ingat, kembali lagi, kita harus punya skala prioritas yang benar. Kita juga perlu untuk sesekali untuk ya manjakan diri. It's okay. Kita juga perlu refreshing untuk diri kita sendiri. Jadi me time walaupun bukan di tempat pertama, bukan di prioritas yang pertama, tapi me time juga perlu bagi diri kita. Ya, jadi ingat ya guys, jadi dengan kita men-set prioritas hidup kita dengan benar, berarti kita men-set waktu perhatian kita di dalam hidup ini dengan benar. Oke guys, itu saja untuk hari ini. See you guys in the next video. Tetap di sini di Coffee and Bible Devotion.